Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku tentang tafsir dan takwil Al-Quran. Ya, kemarin sudah kita bacakan, yaitu yang pertama surat Al-Fatihah, ya, surat Makkiyah, turun di Makkiyah, di Mekah, jumlah ayatnya 7. Terus sudah kita bacakan maksudnya ayat, ya, sampai 9 poin, ya. Terus yang ke B, pengertian yang dapat diambil darinya, itu sudah sampai 11, sudah kita bacakan. Sekarang yang C, yaitu ayat dan riwayat yang berkaitan, ya. Ini nanti ada beberapa ayat yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah. Ada 5 sampai 5, 6, 7. Terus nanti sama hadis-hadisnya. Ya, sekarang mari kita mulai dari yang pertama, yaitu ayat dan riwayat yang berkaitan. Mari kita buka surat Al-Infitor, surat yang ke-82, ayat 17 sampai 19. Jadi 3 ayat, ya. Surat Al-Infitor, surat yang ke-82, ayat 17 sampai 19. Ayat 17 sampai 19, ya. Yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yang artinya, ayat yang ke-17, dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yang ke-18, sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ayat yang ke-19-nya, yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah, ya. Jadi ayat ini yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah, yaitu pada kalimat
sing yaumuddin, maliki yaumiddin. Ya, pada kalimat itu ya ini yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah, yaitu surat Al-Infitar tentang yaumuddin, ya, hari pembalasan. Ya, Allah menerangkan pada surat Al-Infitar ayat 17 sampai 19, ya. Wama, dan apakah adraka, apakah kamu melihat ma yaumuddin, apa hari pembalasan itu, ya. Jadi ini yang pertanyaan tentang yaumuddin, ya. Terus diulang lagi pada ayat yang ke-18. Summa, kemudian, ma, apakah adraka, apakah kamu melihat ma yaumuddin, apa hari pembalasan itu. Terus dijelaskan pada ayat yang ke-19-nya, yauma, jadi yang dimaksud hari pembalasan yaitu yauma, pada hari la, tidak ada tamliku, tidak ada yang berdaya, tidak ada yang berkuasa, ya, nafsun, manusia, li nafsin, pada dirinya atau pada seseorang, sayun, akan sesuatu atau sedikit pun, wal amru, dan urusan, yauma idzin, pada hari itu, lillah, ya, miliknya Allah. Ya, jadi ini Allah menerangkan tentang yaumuddin, hari pembalasan, yaitu pada hari pembalasan itu Allah menerangkan yaitu pada hari ketika seseorang itu sama sekali tidak berdaya, ya, tidak punya kekuasaan atau tidak bisa menolong orang lain, ya. Jadi manusia pada waktu itu enggak bisa menolong seorang anak, menolong bapaknya, seorang anak menolong ibunya, seorang ibu menolong anaknya, ya, seorang saudara menolong saudaranya sendiri. Ya, pada hari itu enggak ada yang bisa menolong. Ya, semuanya akan akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri, ya, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah, ya. Jadi pada yaumuddin, pada hari pembalasan itu, semua urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Quran surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah, jajal nulis ya. Surat Al-Bayyinah, surat yang ke-98 ayat 5, dan surat An-Nisa ayat yang ke-116. Ya, ini yang kedua. Mari kita lihat suratnya. Yang pertama surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah surat yang ke-98. Surat yang kesini berarti. Ya. Surat yang ke-98. Surat Al-Bayyinah ayat yang ayat yang kelima, ya, yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina khunafa'a
wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah, beribadah kepada Allah dengan ikhlas menaatinya, yaitu menaati Allah semata-mata karena menjalankan din, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah din yang lurus atau benar. Ya, yang lafziyahnya wama, dan tidaklah umiru diperintahkan illa kecuali liyak budu, supaya mereka itu menyembah, supaya mereka itu beribadah Allah, kepada Allah, mukhlisina, dengan mengikhlaskan atau memurnikan, lahu, kepadanya, kepada Allah, ad-din, agama atau din, hunafa'a, yaitu dengan ikhlas atau lurus, wa yuqimu, dan mereka mendirikan as-sholah, sholat, wa yu'tu, dan mereka menunaikan zakat. Ya, wa dzalika, dan demikian itulah din al-qayyimah, din yang lurus. Ya, ini yang berkaitan pada surat Al-Fatihah, ya, ad-din tadi. Jadi ad-din itu bisa diartikan apa tadi? Pembalasan, hari pembalasan, atau di sini ad-din itu agama atau aturan hidup atau ad-din. Ya. Oleh pada ayat surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dengan ikhlas mentaati, ya. Jadi ikhlas mentaati siapa? Mentaati Allah. Perintah-perintahnya Allah dilaksanakan, ya. Apa yang Allah perintahkan, misalnya sholat, ya, dilakukan sholat. Diperintahkan untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah saja, ya, hanya beribadah atau mengabdi atau menyembah kepada Allah saja, ya, semata-mata, karena menjalankan din, ya, menjalankan aturan hidup, ya, dan juga agar mereka melaksanakan sholat, ya. Yang pertama tadi menyembah kepada Allah saja, yang kedua perintahnya untuk melaksanakan sholat, ya, diperintahkan sholat, ya, harus mentaati. Terus diperintahkan untuk menunaikan zakat, ya, kita harus mengikuti menunaikan zakat. Maka Allah menerangkan, dan yang demikian itulah ad-din yang lurus atau benar. Ya. Terus selanjutnya tadi apa? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat birong, ya. Nulis Rahman. 116. Yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, artinya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki.
Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ya, ini yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah, ya, tentang beribadah itu hanya kepada Allah, ya. Inna sesungguhnya, ini lafziahnya, inna sesungguhnya Allahu Allah la tidak yaghfiru tidak akan mengampuni dosa an akan yusroka menyekutukan bihi dengannya, wa yaghfiru dan dia Allah mengampuni dosa maduna apa yang selain zalika yang demikian itu, liman bagi siapa yasa'u yang dia kehendaki, waman dan barang siapa yang yusrik mempersekutukan billahi kepada Allah, faqad maka sesungguhnya dhalla yaitu telah sesat, dolan dengan kesesatan baidan yang jauh. Ya, ini tentang perintah dari Allah, ya, tentang larangan untuk mempersekutukan Allah. Oleh ini pada ayat ini Allah menerangkan, yaitu Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu dosa mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Ya, misalnya dia beribadah kepada Allah, sholat, tapi masih minta kepada berhala, itu termasuk menyekutukan Allah. Ya, makanya di sini Allah mengatakan tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah itu tidak akan diampuni. Dan dia Allah mengampuni dosa selain itu. Jadi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Ayat selanjutnya, dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, ya, kalau ada orang yang mereka itu mempersekutukan, membanding-bandingkan antara makhluk dengan Allah, ya, yaitu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Ya, ini tentang ibadah, padahal di dalam surat Al-Fatihah diperintahkan kita itu iyyaka na'budu, ya, hanya kepadanya, ya, iyyaka hanya kepada engkau, na'budu kami itu menyembah atau kami itu beribadah, atau hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, ya. Itu yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah, ya. Terus selanjutnya kita lihat selanjutnya, tadi sudah yang kedua, ya, yaitu ayat dan riwayat yang berkaitan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu Quran surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat 56. Sampai tulis dulu, nanti kita lihat ayatnya. Terus yang kedua surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 52. Ini tadi surat
Al-Qasas ayat 56. Terus surat Asy-Syura ayat 42. 52. Ya. Sekarang mari kita lihat surat Al-Qasas dulu. Surat Al-Qasas ayat 56. Surat Al-Qasas 5 berapa tadi? 52. Oh, 56. Ya. Yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Yang lafziahnya, innaka sesungguhnya kamu, la tidak, tahdi kamu dapat memberi petunjuk, man kepada siapa atau kepada orang yang ahbabta yang kamu cintai, yang kamu sukai. Walakinna akan tetapi Allah yahdi memberi petunjuk man siapa atau orang yasha'u yang Dia kehendaki. Wahuwa dan Dia yaitu Allah a'lamu Allah lebih mengetahui bil muhtadin dengan atau kepada orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ya, ini dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-56. Ya. Jadi Allah menerangkan kepada Rasulullah SAW, yaitu sungguh engkau Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Ya. Ini yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah tentang petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi ini apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang engkau kasihi, orang yang engkau senangi atau sukai. Itu enggak akan bisa memberikan petunjuk, enggak akan bisa. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah atau petunjuk kepada siapa? Pamannya sendiri, yaitu Abu Thalib, ya, pamannya Abu Thalib. Ya, dia nggak bisa memberikan petunjuk hidayah kepadanya, karena namanya hidayah atau petunjuk itu apa? Mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya bisanya apa? Menyampaikan agamanya Allah itu begini loh, ya. Maka ikutilah. Tentang mereka mau menerima atau tidak, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang mulanya pada ayat ini Rasulullah SAW ditegur oleh Allah, ya, sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Ya, jadi Allah sendiri yang memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Ya, contohnya seperti Umar bin Khattab, ya, orang yang mereka itu apa?
dulunya jahil, ya, dulunya bodoh, dulunya memerangi Rasulullah SAW, ya. Akhirnya setelah mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah, akhirnya apa? Dia menjadi seorang yang baik, ya, yang akhirnya dia menjadi seorang khalifah, ya, yang kedua, ya. Karena apa? Dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pada ayat ini Allah menerangkan bahwasanya Allah yang memberikan petunjuk atau hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk, ya. Jadi Allah itu mengetahui siapa-siapa nanti yang mau menerima hidayahnya Allah, ya. Akhirnya dia itu mau mengamalkan al-Islam ini, itu Allah tahu, ya. Jadi Dia Allah lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk atau hidayah. Terus yang kedua, tadi surat apa? Surat Asy-Syura. 42 surat Asy-Syura ayat berapa? 52. 52. Yang bunyi ayatnya, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu ulangi, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab, yaitu Al-Quran, dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk atau hidayah kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Itu artinya, sekarang kita baca lafziyahnya. Wa kadzalika, dan demikianlah, auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepadamu, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhan, ruh atau Al-Quran, min, dari, amrina, urusan kami, ma, tidaklah, kungta, kamu adalah, tadri, kamu mengetahui, mal kitabu, apakah Alkitab, wala, dan tidak, al imanu, iman, walakin, akan tetapi, ja'alnahu, kami jadikan, nuron, kami jadikannya, yaitu kami jadikannya Al-Quran tadi, nuran, cahaya, nahdi, kami beri petunjuk, bihi, dengannya, dengan Al-Quran itu, man, siapa yang nasya'u, yang kami kehendaki, min, dari, ibadina, hamba-hamba kami, wa innaka, dan sesungguhnya kamu, la tahdi, benar-benar kamu memberikan petunjuk atau hidayah, ya, petunjuk, ila sira, ila, kepada, siratin, jalan, mustaqim, yang lurus. Jadi ini tentang masalah apa? Petunjuk, ya,
Jadi ini yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah tentang petunjuk. Ya, Allah menerangkan pada ayat ini, Al-Qur'an ini dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Qur'an. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelumnya belum mengetahui tentang Al-Qur'an. Dan apakah iman, tentang iman itu juga belum mengetahui. Tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi yang memberikan petunjuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tuh enggak bisa memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan hidayah kepada manusia itu enggak ada yang bisa. Karena itu apa? Mutlak yang memberikan petunjuk atau hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing ya manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah SAW itu apa? Hanya memberikan bimbingan kepada manusia ya, bahasanya ini loh Al-Qur'an ya, ini perintahnya Allah, ini larangannya Allah ya. Itu hanya menyampaikan aja, membimbing manusia kepada jalan yang benar ya. Jadi nanti manusia itu mau melaksanakan atau tidak ya, itu kembali pada manusianya sendiri ya. Berarti kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, kewajiban kita hanya menyampaikan Al-Qur'an kepada manusia. Ini loh Al-Qur'annya, ini loh perintahnya Allah memerintahkan ini, misalnya contohnya memerintahkan sholat. Ya perintahkan orang untuk sholat. Mereka mau sholat atau tidak, urusan dia nanti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita lanjutkan. Sekarang tadi sudah yang ketiga ya, surat Al-Qasas 56, surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Satu lagi sekarang yang keempat, surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 69. Ya, kita lihat dulu surat An-Nisa ayat surat An-Nisa ayat berapa ya? Ayat berapa? 69. Ayat 69. Kita baca ayatnya, surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, di sini artikan para pencinta kebenaran, ya, ini para nabi, para shodiqin,
ya, para syuhada, ya, dan sholihin, orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya, sekarang arti lafziyahnya, waman, dan barang siapa yuti'i, mentaati Allah wa rasulah, dan rasul, faulaika, maka mereka itu ma'a, bersama-sama, alladzina, orang-orang yang an'ama, yang menganugerahi nikmat Allah alaihim, atas mereka, mina, dari an-nabiyyin, para nabi, wasaddiqin, wasiddiqin, dan para siddiqin, ya, wasyuhada, dan para syuhada, wasyolihin, dan orang-orang yang soleh, wahasuna, dan sebaik-baik ulaika, mereka itulah rafiqa, teman. Ya, jadi ini masih ada hubungannya dengan surat Al-Fatihah, ya, tentang orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Ya, pada ayat ini surat An-Nisa ayat yang ke-69, dan barang siapa mentaati Allah dan mentaati Rasul, yaitu mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Jadi ini, jadi syaratnya apa? Mentaati Allah dan mentaati Rasul, ya, maka mereka nanti akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Yang pertama tadi para nabi, yaitu Allah menerangkan pada ayat ini, an'amallah, Allah memberi nikmat alaihim, atas mereka, minan nabiyina, para nabi, ya. Terus wasiddiqin, dan para pencinta kebenaran, orang-orang yang shadiq, ya, bersama orang-orang yang cinta kepada kebenaran, ya. Terus yang ketiga, wasyuhada, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan yang keempat yaitu as-sholihin, orang-orang yang soleh. Yaitu 4 orang ini adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi apabila mereka, kita semuanya itu mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka kita akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, ya. Nanti akan dikumpulkan oleh Allah di dalam jannahnya dengan para nabi, para syuhada, ya, para siddiqin, dan para orang-orang yang soleh atau solihin, ya. Terus penutup pada ayat ini Allah menerangkan mereka itulah 4 golongan tadi, ya, nabi, terus siddiqin, terus syuhada, dan sholihin, itu teman yang sebaik-baiknya. Nah, hari ini kita berusaha, ya, untuk mencari teman. Nabi ya sudah enggak ada, ya. Terus syuhada, ya orang-orang yang berada di medan jihad, yaitu para syuhada, ya. Terus siddiqin, ayat yang kedua tadi siddiqin, ya orang-orang yang mencari kebenaran, yaitu bertemanlah dengan mereka, ya.
Terus yang terakhir sholihin, ya, orang-orang yang soleh. Maka kita harus berusaha untuk menjadikan mereka itu teman kita, ya. Kalau hari ini kita nggak ada Nabi sudah nggak ada, ya kita harus berteman dengan hadis-hadisnya, apa yang di dalam hadis kita pelajari. Setelah kita pelajari terus kita pahami, setelah dipahami terus diamalkan, setelah diamalkan didakwahkan, ya. Jadi kita diperintahkan untuk mencari teman yang diterangkan oleh Allah tadi, yaitu 4 orang itu, dan itu adalah sebaik-baik teman, ya. Mulane dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, itu kita mencari teman itu harus pilah dan pilih, harus bisa memilah dan memilih. Aja grudak-gruduk wong kaya enek kanca rono malok rono, kanca rene malok rene. Jangan, ya. Kalau dia itu berbuat kemaksiatan, ya jangan diikuti, ya. Kalau temannya misalnya ngajak sholat, ngajak ngaji, ngajak untuk berbuat baik, ya maka bertemanlah dengan mereka. Kalau ada teman yang gane ngrasani, gane nggunjing orang, gane mencuri, ya, atau gane misuh-misuh misalnya seperti itu, ya harus kita tinggalkan. Jangan berteman dengan mereka, ya. Jadi kalau pada ayat ini berteman itu kepada para nabi, para siddiqin, para pencari kebenaran, ya. Terus para syuhada, nah, kamu bergabung dengan syuhada, orang-orang yang berada di medan jihad, di tempat-tempat perselisihan peperangan antara orang kafir dengan orang muslim, seperti itu misalnya ada, ya. Terus orang-orang sholihin, orang-orang yang soleh, ya. Maka kita harus berusaha untuk mencari teman-teman yang dijelaskan oleh Allah pada ayat ini, ya. Jadi ini 4 golongan tadi adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Mulai pada surat Al-Fatihah, yaitu pada ayat berapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Jalannya orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Nah, orang yang diberi nikmat oleh Allah dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 69 ini, yaitu orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang sholihin, orang-orang yang soleh. Mungkin itu saja sementara yang kita baca pada pagi hari ini, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah, ya. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini menambahi ilmu pada diri kita, dan marilah mastata'tum, semampunya kita mengamalkan, ya, apa yang sudah kita ketahui di dalam Al-Quran yang kita baca tadi. Kiranya itu saja, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.